Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Oke kelas, hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 2, dan juga pembelajaran 2 ya. And today we are going to learn about animals parts and their functions. Oke. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya di environmental conservation, teman-teman sudah belajar mengenai parts of plants ya, atau bagian-bagian dari tumbuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian dari hewan. Okay, but before we study, let's pray together with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the names of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Ya Allah, give me blessed knowledge and give me good understanding. Amin ya robbal alamin. Nah, Indonesia memiliki berbagai jenis hewan yang tersebar di seluruh Indonesia, ya, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, jenis hewan tersebut meliputi mamalia, amfibi, reptil, serangga, ikan, burung, dan lainnya. Apakah teman-teman tahu apa perbedaan dari mamalia, amfibi, serangga, reptil, ikan, burung, dan lainnya tersebut? Nah, apakah setiap jenis hewan tersebut memiliki persamaan juga pada bagian tubuhnya? Nah, teman-teman, untuk dapat membedakan dan juga menyamakan hal tersebut, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi ya, atau mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan bagian tubuh dari hewan. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Dapatkah kalian menyebutkan nama dari semua hewan tersebut? Ya, ada berapa banyak hewan ini? Nah, jika teman-teman tahu, where can you find this animal? Ya, di mana kalian dapat menemukan hewan-hewan ini? Ya. Nah, adakah hewan yang baru pertama kalian lihat? Oke. Next ya. Nah, kali ini lebih jauh lagi kita akan mulai mengidentifikasi dan juga mengeksplorasi perbedaan dari animal parts ya, atau bagian tubuh hewan. Okay, for the first animal different parts is legs and arms. Yeah, most animals that live on the land have legs. Some also have arms. The animals use their legs and arms. Oke. Nah, untuk dapat membedakannya, mari kita lihat contoh berikut ini. For the example, monkey use their legs and arms to climb trees. Okay. And the second, the cheetah use their legs and their arms to walk and run. Okay. For the third, the frog use their legs to hop. Okay. And the next one, the ducks use their legs to move in water. Okay. From this example, we know that animals use their legs and arms for different functions. Okay.
Dari keempat gambar ini, kita mengetahui bahwa hewan menggunakan kaki dan lengannya untuk fungsi yang berbeda. For the second part of animals is fins and tail fins. Fish have fins and tail fins. They use their fins and tail fins to swim. Okay. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia itu fins and tail fins adalah sirip dan sirip ekor, ya. Sirip dan sirip ekor. Oke. The shark use their fins and tail fins to swim. Okay. And the next, flippers. Some animals have flippers. They use their flippers to swim. Okay. For the example, the sea turtle use their flippers to swim. Okay. Flippers, ya. Next, wings. Some animals have wings. They use wings to fly, or some animals use their wings to swim. Okay. For the example, we can see that parrots and penguins use their wings for different functions. Yeah. For the first, parrot use their wings to fly, and the penguin use their wings to swim. Oke, ini perbedaannya, yaitu sayapnya digunakan untuk terbang, kalau ini sayapnya digunakan untuk berenang. Oke, and for the next, for the last, the part of animals is tails. Yeah. Many animals have tails. Some of them use their tails to move, to hold onto objects, to protect themselves, or to keep warm. Yeah. For the example, we can see that the dolphin use their tails to move. Okay. Different with the monkey, which use their tails to hold something. Okay, something object like a branch. And then the zebra use their tails to protect. Okay. Jadi biasanya ekor pada zebra ini digunakan untuk melindungi dirinya dari gigitan hewan kecil, ya, seperti semut, kutu dan lain sebagainya. Okay, and the last, the cat use their tail, ekor, to keep warm. Okay, I think we have learned about 5 different parts of animals, and then sekarang mari kita coba simak kasus berikut. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Pada suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Kemudian Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka.
Nah, teman-teman, pada kasus ini, mari kita bantu Edo untuk mengamati bagian-bagian burung. Dan jangan lupa kalian juga harus mengetahui fungsi dari setiap bagian burung tersebut. Oke, nah kalian dapat membantu Edo mengidentifikasi bagian tubuh hewan melalui pengerjaan worksheet yang ada di Google Classroom. Dan memberikan contoh lain, tugasnya ada lagi di bagian bawah setelah membantu kasus Edo ini, yaitu kalian memberikan contoh lain dari materi yang telah diterjelaskan, yaitu menuliskan nama hewan dan juga fungsi dari bagian tubuh hewan tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Okay, English please. And untuk lebih jelasnya, kamu harus membaca buku tematik C halaman 53 sampai 55. Okay, class. I think that's enough. If you have question, don't hesitate to ask me. And for the last, we can learn from birds, which the bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust isn't the branch but on her own wings. Ya, dari kalimat ini atau dari quote ini kita dapat belajar bahwa burung ketika hinggap di pohon, dia tidak pernah cemas terhadap batang yang hancur atau patah, ya, karena dia percaya bukan kepada batang pohon tersebut, tetapi dia percaya pada ayahnya sendiri. Oke, dalam quote ini mengajarkan bahwa kita meskipun bergantung dengan orang lain, tapi kita harus percaya dan juga memprioritaskan percaya terhadap kemampuan diri kita sendiri. Oke, teman-teman, 11, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the Lord of the world. Ya Allah, please remind me of what I forgot and teach me what I can. Amin ya robbal alamin. Oke, kelas, thank you. Boleh dikerjakan worksheetnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanyakan ke saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.